Oke, selamat datang di LamFT Auto. Ya, memang mobil yang akan saya ulas ini adalah Toyota Kijang Capsule. Dan saya sih ingat ya, kejadian di mobil ini tuh ada berita dulu seorang komedian atau ya selebriti meninggal ya pakai mobil ini. Waktu itu pas perjalanan pulang dari syuting di daerah Jawa Tengah ya. Semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan tetap diberikan ketabahan. Dan kali ini memang saya ingin mengulas nih mobil Kijang Capsule. Ya, saya akhirnya bisa berkesempatan dapat review mobil ini yang bisa dibilang waktu itu agak susah ya untuk dapat review mobil ini karena pasti dapat buat di videonya susah. Tapi kali ini Om Ivan K Auto mengasih saya untuk kesempatan untuk mengulas mobil ini secara lebih detail ya, si Toyota Kijang Capsule ini. Oke, tetap pantengin terus channel video ini. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum ya. Oke. Oke, ya. Memang Kijang Capsule yang saya ulas ini adalah tahun 2003. Jadi ini adalah yang facelift terakhir ya. Facelift terakhir sebelum berganti generasi menjadi Kijang Innova ya. Jadi grillnya ada perubahan sedikit lebih lebar ya untuk yang tipe facelift ini. Facelift terakhir ya. Dan ini tipe yang LGX dan ini tipe yang long. Jadi bukan yang tipe short atau rangka pendek gitu ya. Kalau ini yang sasis panjang. Dan untuk lampunya sendiri memang dia masih menggunakan halogen biasa, tapi dia cukup terang. Lampu sennya juga sama. Dia ada fog lampnya ya untuk tipe yang ini. Dia grillnya warna chrome gini ya, full. Dan ini memang grillnya dipakai di mobil pickup juga. Karena kalau Kijang Capsule itu juga ada pickupnya ya. Jadi kecuali Kijang Innova itu baru nggak ada pickupnya. Kalau untuk Kijang Capsule dia tetap masih ada pickupnya ya. Dan sampai ada angkotnya juga ya. Walaupun memang sekarang udah mulai jarang ya angkot-angkot Kijang ya. Karena mobil Kijangnya juga udah berumurnya 20 tahun lebih ya. Karena terakhir mobil ini diproduksi di tahun 2004 ya, di tahun 2004 awal. Karena di 2004 pertengahan Kijang akhirnya berganti generasi menjadi Kijang Innova ya. Oh iya, mobil ini ada di Ivan K Auto di Bursa Mobil Cibel Cinere Bellevue Mall ya. Lantai 2 atau lantai 1 kalau nggak salah, di parkiran ya. Dan harga mobil ini 143 juta ya. Dengan kondisi yang bisa dibilang nih bagus ya, masih mulus banget dari awal tadi di video awal ya. Sampai saat ini yang saya ulas nih, ini masih bagus banget. Ini kalau yang Kijang Capsule ini memang sederhana banget. Dia tidak ada lapisan body kit atau apapun ya kalau yang tipe yang ini. Karena kalau yang tipe Krista ya itu ada body kitnya. Tapi kalau yang ini biasa aja begini. Tapi memang sumpah sih Kijang Capsule itu memang saya sukanya itu memang bentuknya itu lucu ya. Dari awal generasi 4 ini lahir sampai di terakhir di 2004 ya. Bisa dibilang ini udah bagus banget, emang paling unik sih Kijang Capsule ini ya. Dan memang saya yang paling ingat itu emang kejadiannya si almarhum Taufik Safalas ya, komedian waktu itu yang pakai mobil ini terakhir ya, untuk terakhir kalinya. Dia mengalami kecelakaan ya, dan itu bukan gara-gara dia, karena kelalaian supir truk ya pada saat itu. Saya turut berduka cita ya sedalam-dalamnya ya. Nah, dia menggunakan handle-nya masih model tarik begini ya. Bukan model tarik, model cungkil malah. Model cungkil. Tapi dia udah chrome ya, karena ini tipe yang paling tinggi LGX. Spionnya memang masih manual ya. Masih manual. Tapi dia udah electric mirror belum ya?
Belum. Udah deh kalau electric mirror udah. Tapi kalau perlipatan dia masih manual ya, sama kayak Avanza E kemarin yang saya ulas ya. Dan dia ada emblem Kijang di sini ya. Jadi Kijang itu benar-benar menggunakan emblemnya, entah di sebelah kanan, di belakang, sebelah kiri, itu semuanya dikasih tulisan Kijang itu. Dari Kijang yang generasi 3 sampai yang 4 ini ya dikasih semua tulisannya. Kecuali kalau yang Innova itu dia VVT doang, VVT-i kalau nggak salah. Dan ini bannya, dia peleknya seperti ini ya. Ini yang versi terakhir di peleknya memang kayak gini ya. Menggunakan ban Campiro Eco dengan ukurannya itu adalah 1995/70 ring 14, 4 baut. Rem depan mobil ini sudah cakram. Dan untuk rem belakangnya dia masih menggunakan rem tromol ya. Untuk yang mobil ini ya, si Kijang ini. Dan saya ingat ya, mobil ini ya pernah dijadiin jokes oleh seorang TikToker ya kalau nggak salah. Dia bilang mobil ini tuh apa, penyakit. Mobil-mobil apa yang ada penyakitnya? Ya kijang-kijang gitu katanya. Saya masih ingat banget sih, tapi nggak tahu tuh garing apa enggak ya jokesnya ya. Kalau menurut kalian gimana? Nah, tampilan belakang dari si Kijang Kapsul ini yang versi long ya, jadi sedikit panjang. Bedanya apa sih kalau memang versi long sama versi yang short? Itu kalau yang short biasanya dia agak sedikit pendek di sini nih. Ini kan kalau long nih, makanya dia agak panjang tuh. Tapi memang kalau saya awal-awal ngeliat Kijang itu juga nggak terlihat sama sekali kalau dia tuh panjang atau gimana ya. Dan dari namanya aja LGX ya. LGX itu adalah tipe GX, tapi dia L-nya itu adalah long. Jadi panjang ya. Dan tampilan belakangnya facelift terakhir memang lampunya itu ditambahin seperti ini nih, tambahin list gini ya. Dan ini yang dipakai di angkot-angkot ya, dari tahun 2006 sampai 2015 atau 2017 kalau nggak salah. Angkot-angkot itu pakai lampu model begini ya, bisa dibilang dulu tuh unik lah si Toyota Kijang ini ya. Dan memang dia belum ada sensor parkir, belum ada kamera, defogger juga belum ada ya, tapi dia bagusnya udah dari wiper ya. Tapi ini emang sederhana tapi bagus gitu loh. Dan memang kalau dia nggak pakai topi ya, si Kijang Kapsul ini bulat banget, ngebulet banget, bulat banget, bener-bener bulat banget, kayak bener-bener kayak kapsul ya. Dan uniknya lagi, ternyata di sini kayak ada saluran air gitu ya. Jadi air yang dari sini nih, dia masih ciri khas banget ini. Sampingnya masih ada, jadi buat nalangin air. Jadi sebenarnya nggak perlu tambahin talang air, udah bagus. Tapi sebenarnya ya nggak apa-apa sih, bagus, keren sih. Jadi air langsung ngalir ke sini ya. Unik banget emang si Kijang ini. Memang Kijang ini adalah tangki kiri ya. Dari generasi pertama ternyata Kijang Buaya itu tangki kiri. Yang Kijang Doyok baru tangki kanan. Kijang Super atau Kijang kotak yang Kijang yang generasi ketiga tuh tangki kiri, ini tangki kiri. Sampai Xenix semua tangki kiri ya. Itu depan juga tangki kiri. Ya iyalah. Jadi semua mobil yang Kijang itu hampir semua rata-rata tangki kiri kecuali Kijang Doyok ya. Oke, kita buka dulu bagasinya ya. Karena ini bagasinya terkunci. Bagasinya terkunci, tapi dia tinggal buka aja sih. Tuh. Tapi sorry ya, agak sedikit berantakan tuh. Bagasinya lega sih sebenarnya. Bangkunya ini bisa buat 3 orang ya. Kalau untuk yang orang dewasa kayak sih nggak muat deh. Coba ntar saya yang dudukin. Tapi overall nih memang dulu nih adalah mobil keluarga untuk kelas yang bisa dibilang agak ke atas-atas dikit, tapi orang yang istilahnya bisa punya mobil dengan gaji yang pada saat itu mungkin di atas, pada zaman 2000 tahun 2003 itu masih berapa UMR ya? Masih sekitar di atas 1 juta lebih ya. Kalau di atas UMR ya, itu mungkin dia bisa nih kredit mobil kayak gini pada zaman dulu masih baru-barunya ya. Kalau kalian sekarang nih pengen punya nih dengan 143 juta aja karena kondisinya oke, bisa kalian miliki nih mobil ya. Kalau apalagi kalian yang beli dengan tujuannya juga nostalgia, ini oke banget sih emang nih mobil Kijang Kapsul ini. Mesin yang digunakan mobil Kijang ini, yang ini mesin bensin ya, bukan diesel. Karena Kijang Kapsul juga terbagi, ada yang mesin bensin, ada yang mesin diesel. Ya sama kayak Kijang Innova ya. Jadi kalau yang ini yang digunakan adalah mesin bensin, dan ini sudah injeksi ya. Karena kalau dari awal sampai di awal 2000-an mungkin masih banyakan karbu ya. Kalau yang saya ulas ini adalah yang mesin injeksi 1800 cc ya, 4 silinder penggerak belakang ya. Wow, tenaganya pasti wow banget ya, buas gitu ya, bagus.
Tapi ruangannya emang cukup rapi ya. Dan sesederhana itu gitu loh, nggak yang banyak perintilan yang macem-macem gitu. Dan ini rangkanya semuanya masih oke banget loh. Beneran asli masih oke banget loh, kayak mobil baru banget tuh. Tuh aja masih kelihatan banget. Wow. Geblek itu ada itunya juga tuh, kerjasama tuh antara Toyota sama Nippon pada saat itu. Jadi buat catnya ini pakai cat Nippon kali ya, piloknya. Keren. Nah, kita kalau mau ke baris ketiga, kita memang ingin bangkunya seperti ini dulu. Dia memang masih two touch tumble, jadi bukan yang one touch tumble. Ini sampai terakhir di Kijang Innova generasi yang keempat ya, Kijang Innova atau Kijang generasi keempat ini masih two touch tumble, tapi katanya ini sebagian katanya ada yang sudah one touch tumble katanya. Tapi kita coba masuk. Coba kalau saya yang duduk di baris ketiga dulu, zaman dulu nih, kasta rendah juga sih. Nah ini ya begini, agak sempit dan coba lihat kepala saya sedikit mentok ya. Tapi overall duduknya sih memang masih rada nyaman ya, karena ada headrest ini. Memang dia jeleknya memang belum ada seat belt di baris ketiga cuy. Dan ini kacanya bisa dibuka ya, pada zaman dulu. Ya, jadi kayak kaca kupu-kupu gini ya. Nih ada handrestnya, hand grip. Ini lampu belakang di sini ya, lampu tengah ini, lampu kabin tengah. Tapi memang bangkunya memang cukup nyaman ya, tapi dia nggak ada akomodasi jeleknya nih. Ya namanya juga mobil dulu bener-bener cuma buat apa ya? Buat bener-bener bisa bawa keluarga banyak pada saat itu, jadi akomodasi itu banyak yang dihilangkan. Seatbelt memang kalau di baris kedua emang iya, bagus bener ada, tapi kalau di baris ketiga dia kagak ada. Itu sayang banget sih. Dan ini kalau mau keluar nih, tinggal tarik ini bawahnya ya. Kalau kalian pengen tarik bawahnya kalau kalian dari baris ketiga ya. Tinggal tarik tuas itu ya. Kalau mau dari baris ketiga biar memudah gitu ya. Jujur sih agak sempit kalau di bagian kalau saya yang duduk mah ya. Ampun. Nah, mobil kalau kita duduk begini enak banget ya. Ini bisa agak rebah lagi sebenarnya sih ya. Bisa agak rebah gitu, tapi kalau lagi ada orang di baris ketiga ya harap maklumi. Dan ini seperti ini ya, bangkunya fabric. Dia masih ada armrest juga ya. Tuh, armrestnya lumayan. Dan ini memang tidak ada headrest di bagian tengah sini. Tapi dia bagusnya ada double blower ya. Dan ini nyampe ke baris ke 3 dong. Nah, enaknya gitu, mobil ini double blower ya, mantap. Dan ini ada side pocket. Ada asbak ya pada zaman dulu kalau masih ngerokok. Tempat penyimpanan. Gardennya walaupun dia penggerak belakang, tapi tonjolannya nggak begitu besar ya pada saat itu ya. Mantep banget. Tapi memang nggak ada akomodasi itu ya, kayak cup holder nggak ada ya pada zaman dulu, jadi cuma speaker doang. Tapi oke lah, sederhana itu, tapi ini masih worth it lah kalau kalian keluarga baru, punya budget ya sekitar 150 juta atau 200 juta, pengen beli mobil tapi yang nggak usah mobil-mobil baru yang dengan teknologi yang zaman sekarang gitu. Mendingan mobil kayak gini aja, udah bagus kalau menurut saya mah, ya kan? Nah, kita masuk ke baris ke depan ya, kabin depan. Dan ini kita tancapin dulu kuncinya. Jatuh. Nah, ini kita tancapin dulu. Set. Dan ini dia ada peninggi bangku ya, dan ini ada recline dan slidingnya di sini ya. Dia ada door pocket ya. Auto pada sisi driver, tapi dia udah auto up atau down ya, udah bagus. Ya, sisanya sih masih manual. Door lock nih, central locknya di sini ya. Handle-nya model-model begini, dan ini bahan bludrunya bagus banget, banyak ya, dari bangku belakang sampai bangku depan dikasih bludru gini, bagus ya. Dan oke, masuk aja yuk. Dan kita nyalain yuk. Wow, suara raungannya masih enak banget ya. Dan ini tipnya juga masih bagus banget nyala ya. Tuh, bener-bener nostalgia banget saya punya nge-review mobil kayak gini. Dan ini gimana ya, AC-nya juga dingin juga ya. AC dingin.
Nih, AC di tengah juga ya, juga dingin nih. Ih, dingin banget. Wah, sebenarnya sih bagus banget sih nih ya kalau mobil, jadi mobil keluarga pertama gitu ya, Kijang ini ya. Wow. Ya, walaupun memang tampilannya sederhana banget dan nggak ada yang istimewa gitulah ya. Kalau mungkin kalau orang zaman sekarang yang udah tahu kemewahan atau teknologi itu, nggak ada kemewahan sama sekali di mobil. Tapi ini sebenarnya bagus sih, sebenarnya masih layak lah dibeli ya kalau orang ingin mobil-mobil nostalgia mah ya, bukan buat gaya atau apa. Ini masih asik banget ini mobil, sumpah sih asik banget kalau saya mah ya. Dan dingin banget lagi AC-nya. Tapi dia door lock-nya ini enak banget ya, yang kunci. Tapi dia pasti nggak bakal bisa. Oh, bisa Kijang bisa ya, Kijang bisa. Keren door lock-nya keren, bisa dia. Daruratnya mantep nih Kijang. Dan ini saklar terintegrasi dengan fog lamp. Enggak deng, dia fog lamp-nya di sini nih. Kalau nyalain nih, ini kan lampu utama, nih fog lamp-nya nih. Tuh, fog lamp-nya udah nyala kan. Nah, dan ini nyala hijau banget nih. Tuh, bagus banget ya. Bagus banget. Dan ini setirnya juga bagus banget lagi, sumpah. Ya, masih bagus banget. Dan ini untuk ininya ya, AC-nya. Dan ini lampu hazard di sini ya. Iya, bagus banget, sumpah. Dan ini indikator alarmnya di sini. Ini buat wiper belakang ya, karena ini wiper depan masih yang standar ting-ting. Dan ini tipnya masih single din, bisa kalian ganti ya kalau kalian beli mobil tapi pengen punya teknologi buat pasang kamera parkir, ya ganti aja tipnya ya. Tapi kalau saya sih nggak perlu ganti tip, ini udah bagus banget ini. Nostalgia banget, tinggal beli kaset pitanya yang bayang jual nih, enak banget. Dan ini di sini ada soket lighter ya, bisa jadi power outlet kalau kalian nggak ngerokok. Dan digital ini juga mewah banget. Dan ini di dalam sini laci ini, buku servisnya masih terjaga banget loh. Ih, mantap. Dan ini nggak ada tempat penyimpanan lagi. Nah, kalau Kijang Innova kan memang tempat penyimpanannya itu lacinya ada 2. Kalau emang Kijang kapsul dia cuma hanya 1. Dan ini bangku fabriknya seperti ini. Seat beltnya memang belum ada naik turun. Headrestnya juga udah bisa naik turun. Tapi dia yang ini dia masih fix juga. Dan ini ada kacanya ya, sunroofnya. Spion tengah belum ada dynamic view. Nggak ada kacanya kalau sebelah kanan ya. Dan rem tangannya masih model tarik. Dan ini adalah tipe yang matic ya. Ini kalau tipe yang manual, apalagi diesel, ini getar loh. Kalau matic kan enggak mungkin lah kalau matic getar ya gini-gini, nggak mungkin. Berarti rusak dong personalingnya kalau dia getar ya. Beda sama manual ya. Tapi dia perpindahannya masih halus loh. Gila, masih kayak mobil tahun 2000-an ke atas. Ya, keren. Masih kayak tahun 2000-an ke atas. Sumpah. Keren loh nih mobil. Anjay. Matic lagi kan. Maticnya dia AT lagi, belum CVT ya pada saat itu ya. Dan ini dia di sini ada rem tangan masih model tarik ya. Ada tempat penyimpanan di sini. Tuh, ada CD-nya juga lagi. Kayaknya ini bukan kaset doang, tapi CD harus juga bisa ya. Tapi ini nggak bisa nih, emang kaset doang sini. Kaset pita nih. Ini masuk nih untuk tipnya ya. Dan ini ada cup holder ya. Tuh. 2 lagi. Sini bisa, sini bisa. Tapi overall dengan harga 143 juta ya oke lah dengan kondisi mobil kayak gini ya. Ini juga masih bisa nego kalau kalian pengen ya beli harga yang bisa dibilang apa ya, masih di bawah 143, oke lah. Dan ini memang asli sih masih enak banget ya, mantep banget nih Kijang emang. Kijang tiada duanya emang. Wih, klakson aja udah gede banget ya, keren banget ya, udah bagus banget. Dan walaupun cuma hanya jarum seperti ini, tapi jujur sih emang kemewahan itu tidak ada yang menandingi nostalgia gitu ya, keren banget. Dan saya memang jarang banget emang dapat Kijang dengan yang semulus ini kayak ulas begini. Pengennya sih saya miliki nih mobil, tapi saya rezekinya masih belum ada nih, belum ada uangnya buat memiliki nih mobil. Sumpah asli ini masih bagus banget nih Kijang. Tapi dia remnya untungnya masih udah yang begini ya. Soalnya sempat kalau Kijang yang generasi 3 dia masih rem tarik ini dari sini ya. Itu sih dia ada asbaknya di sini ternyata. Ngumpet asbaknya ya, karena dia ada soket lighter, ada asbaknya di sini. Tapi overall sih emang jujur sih
mobil tua itu emang banyak kenangannya sih, bukan hanya sekedar apa ya, bukan hanya sekedar mobil sih, tapi banyak kenangan yang apa ya, yang kita laluin gitu ya, yang dilaluin gitu. Kalau yang udah punya mobil ini ya, walaupun saya nggak punya, tapi setidaknya saya udah banyak kenangannya itu. Ya dulu jalan bareng keluarga gitu kan, dan juga apa ya, ya bareng saudara gitu yang punya mobil ini. Asik banget sih nih. Makanya kalau ada rezeki ini pengen saya beli nih mobil sebenarnya. Kijang memang tiada duanya. Oke, itu aja videonya hari ini. Saya ulas si Kijang kapsul ini tahun 2003. Bagi kalian kalau mau lihat masuk mobil ini, ada di Ivan Auto Ciberem Living Mall lantai 1 ya, lantai 1 basement ya. Jadi lantai yang paling atasnya basement ya. Jadi ya intinya masih di atas, bukan di bawah basement banget ya. Dan harga mobil ini di 143 juta aja kalian bisa dapat mobil. Ya kalau memang kalian pengen punya mobil dengan budget 150 juta atau 200 juta ya, dan nggak banyak, ya Kijang ini sih pilihan banget. Apalagi kalau buat bawa kemana banyak, ini memang udah solusi banget di Kijang ini ya, si Kijang kapsul ini ya. Oke, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya berikutnya.